T18 Pak Arga masih jomblo. 2 hari sudah Hanaya disibukkan dengan pemeriksaan di divisi keuangan. Tak jarang dia juga berkomunikasi dengan Ayu untuk meminta saran. Pak Gani sedang mencari keberadaan Pak Adi sang koruptor. Tak hanya di kantor. Di rumah pun Hanaya disibukkan dengan pemeriksaan. Ingin semua segera clear. Dan siang ini setelah sholat zuhur matanya terasa berat. Tak sanggup untuk dia buka. Berkali-kali Hanaya mengucek matanya. Dan kegiatan itu terlihat oleh Arga. Tiba-tiba telepon kantor berdering. Ternyata Arga memintanya untuk membuatkannya kopi sama seperti waktu pertama kali Hanaya buat. Baik Pak. Jawab Hanaya lalu memutus sambung teleponnya dan beranjak untuk ke pantry. Kayaknya ngopi pilihan yang tepat. Lirih Hanaya sambil beranjak setelah membawa sebuah bungkusan dari dalam tasnya. Bu Hanaya nampak lelah. Sapa Bu Sari. Iya Bu lumayan. Harus segera menyelesaikan beberapa laporan. Balas Hanaya. Wah kopi saya sudah gak laku lagi nih sama Pak Arga. Hehehe, canda Bu Sari. Galah Bu. Buatan Bu Sari tetap terbaik. Bu Hanaya perlu minum kopi juga. Biar fresh. Saran Bu Sari. Iya nih Bu. Saya mau buat kopi juga. Nih saya sudah bawa kopi dari rumah. Kopi yang rendah kafeinnya. Jadi aman untuk saya yang ada asam lambung. Ada ya Bu. Ada. Ini dia Bu. Sambil menunjukkan ke Bu Sari. Ibu mau coba. Ini tuh ada kandungan herbalnya. Jadi bisa menjadi solusi di saat kita lelah juga. Kalau Ibu mau. Nanti ke meja kerja saya ya Bu. Ada stoknya. Tambah Hanaya. Wah. Beneran nih Bu. Beneran lah Bu. Balas Hanaya. Itu kok dikasih jahe. Di kopi Pak Arga. Tanya Bu Sari heran karena Hanaya memotong jahe lalu dicelupkan ke dalam kopi yang sudah diseduh. Iya Bu. Aroma jahe itu juga bisa untuk relaksasi. Biar Pak Arga slow. Gak emosi. Hehehe. Bu Hanaya bisa aja. Awas banyak mata-mata loh. Dinding ini kadang juga bisa bicara loh. Goda Bu Sari dan Hanaya langsung menutup mulutnya. Udah Bu. Saya balik ke ruangan. Bahaya sama dinding yang bisa bicara. Balas Hanaya dengan candaan juga. Hanaya bergegas kembali membawa 2 gelas kopi di satu nampan. Hanaya langsung masuk ke ruangan Arga setelah mengucapkan salam. Saya kan minta kopinya 1. Tanya Arga yang heran ada 2 gelas kopi di nampan. Oh ini punya saya Pak. Biar bisa fokus lagi Pak. Jawab Hanaya. Itu ginseng. Tanya Arga. Oh bukan Pak. Ini kopi siap seduh yang biasa saya konsumsi. Yang rendah kafeinnya dan mengandung herbal. Jadi aman untuk saya yang punya asam lambung. Balas Hanaya. Aduh Pak maaf saya jadi kayak orang lagi curhat. Tambah Hanaya sedikit canggung. Kamu minum kopi dengan rendah kafein dan mengandung herbal. Tapi kenapa kamu malah kasih saya kopi yang tinggi kafeinnya? Tanya Arga dengan mengangkat kedua alisnya. Jelas-jelas dia yang minta kopi yang sama seperti yang pertama kali aku buat. Salah ngomong nih. Batin Hanaya. Kenapa diam? Tanya Arga sambil menyeruput kopinya. Kan tadi Bapak minta yang sama dengan yang pertama kali saya buat. Dan saya juga gak berani menawarkan yang lain. Karena biasanya Pak Arga biasa minum kopi hitam atau kopi ginseng. Jawab Hanaya. Arga hanya diam. Dia menghirup aroma kopi yang Hanaya buat. Saya boleh kembali ke meja kerja saya Pak? Tanya Hanaya. Baiklah. Oh ya. Jangan terlalu diporsir. Saya gak mau nanti ada kesalahan lagi. Karena jika terjadi kesalahan ke depannya, maka pengecekan akan dilakukan dari data terakhir yang kamu buat. Baik Pak. Saya akan lebih teliti lagi. Balas Hanaya. Beberapa jam berlalu. Alhamdulillah. Ini tinggal dicek ulang bareng Pak Gani. Semoga Pak Gani segera menemukan pelaku. Guman Hanaya sambil men-save hasil cek auditnya. Tak berselang lama Bu Sari datang. Bu, saya jadi mau nyicipin kopinya.
ujar Bu Sari dengan malu-malu. Masya Allah Bu Sari. Sebentar ya. Oh ya Bu Sari udah mau pulang. Iya Bu. Alhamdulillah pekerjaan saya sudah selesai. Bu. Jangan panggil saya Bu kenapa? Rasanya gak pantas. Kan bagaimanapun ibu itu lebih tua. Jangan terlalu resmi Bu panggilannya. Saya kan cuma apa? Potong Hanaya sambil memberikan beberapa bungkus kopi. Kita semua sama di mata Allah. Lagian kita juga sesama pekerja. Mungkin untuk atasan Bu Sari bisa memakai bahasa resmi. Ke yang lain juga bisa. Tapi ke saya biasa-biasa aja ya. Ujar Hanaya dengan senyum manisnya. Aktivitas itu terlihat oleh Arga. Walaupun tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun ekspresi Hanaya yang teduh membuat siapa yang melihat akan merasa nyaman. Ya sudah. Saya panggil Mbak Hanaya aja ya. Gak enak kalau panggil nama saja. Balas Bu Sari. Mbak Naya aja. Gak usah panjang-panjang. Hehehe. Balas Hanaya. Bu Sari dan Hanaya nampak sangat akrab. Tiba jamnya pulang. Hanaya mulai membereskan berkas-berkasnya. Mematikan komputernya. Dan juga memasukkan laptopnya ke dalam tas serta peralatan lainnya. Bu Sari dikasih nih kopinya. Kok saya gak ya? Tanya Arga yang tahu-tahu sudah di depan meja Hanaya. Astagfirullah. Pak Arga kenapa tahu-tahu udah nongol aja Pak? Bukan jawaban tapi pertanyaan. Kan saya juga mau pulang. Pertanyaan saya kenapa gak dijawab? Mengenai kopi Pak. Tanya Hanaya. Mengenai kamu pulang naik apa? Balas Arga dengan kesal. Hanaya menepuk keningnya. Kok Pak Arga tahu saya ngasih kopi ke Bu Sari? Tanya Hanaya heran. Tahu aja. Jawab Arga santai. Tadi pas saya buat kopi ada Bu Sari. Dan kami sempat ngobrol dan saya menawarkan kopinya. Kan kalau Pak Arga tadi mintanya kopi hitam. Jawab Hanaya. Besok saya mau kamu buatkan saya kopi seperti yang kamu minum. Kalau abis kamu beli di mana biasanya kamu beli. Nanti kamu keluarkan dari anggaran kas harian. Balas Arga. Stok saya masih banyak Pak. Gak perlu beli. Balas Hanaya. Ada rasa canggung jika harus ngobrol berdua di luar pembahasan pekerjaan. Saya permisi ya Pak. Tambah Hanaya sambil berlalu meninggalkan Arga. Arga pun tak berdiam diri. Arga pun ikut berjalan menuju lift. Hanaya lebih dulu masuk ke dalam lift. Arga ragu untuk ikut masuk. Dia teringat akan kata-kata Hanaya saat memintanya memeriksa berkas di ruangannya. Tapi tidak akan mungkin Hanaya melarang sang pimpinan masuk ke lift. Hanaya pun menggeser posisi berdirinya. Lalu mempersilahkan Arga masuk. Silahkan Pak. Ujar Hanaya. Mendengar itu Arga pun masuk ke dalam lift. Wajah-wajah lelah nih. Ujar ayah yang melihat sang putrinya yang sedang bersandar di sofa. Balas Hanaya, yang ikhlas. Biar lelahnya menjadi lilah. Ujar ibu sambil memijat pundak sang putri. Insya Allah ikhlas Bu. Tapi ya Naya gak bisa pungkiri. Berhadapan langsung dengan bos itu ngeri. Balas Hanaya. Pijitan ibu enak banget lah. Jadi pengen rebahan. Hehehe. Tambah Hanaya. Wah, kalau gitu ayah mau jugalah dipijitin Bu. Tadi di warung alhamdulillah ramai. Ayah sampai kewalahan. Ujar ayah sambil menepuk-nepuk pundaknya. Ada yang curhat nih Bu. Balas Artika. Sekalian aja Bu. Besok buka praktik pijat. Usul Ardana dan ibu langsung menimpuk Ardana dengan boneka yang sedang dirangkul Hanaya. Kok? Ditimpuk boneka si Bu? Tanya Ardana sambil memanyunkan bibirnya. Kira-kira aja ibu disuruh jadi tukang pijat. Balas ayah. Maksud Ardan itu praktik pijat kita-kita aja ya. Yang lain mana boleh. Muah Allah. Hehehe. Balas Ardana sambil berlari kecil mendekati sang ibu lalu merangkulnya. Hanaya dan Pak Gani sedang berada di ruangan Arga. Ada Arga juga di dalamnya. Hanaya menyerahkan hasil auditnya. Dan siapa sangka,
Selisih 1000 pun Hanaya tahu. Kamu udah pernah menangani bagian pembukuan keuangan Hanaya? Tanya Arga. Terjun langsung belum Pak. Tapi dalam studi di kampus saya mempelajarinya. Jawab Hanaya. Kalau boleh saya memberi saran. Minta audit lain juga memeriksa. Jadi kita bisa ada perbandingan. Jika ada kesalahan di laporan yang saya buat, bisa kita cek dan perbaiki. Usul Hanaya. Saya setuju dengan usul Bu Hanaya. Balas Pagani. Saya sudah memikirkan mengenai itu. Dan tanpa kamu tahu, audit yang saya minta pun sudah memberikan hasil auditnya. Balas Arga. Maaf Pak saya gak tahu. Balas Hanaya sambil tersenyum kecut. Gak apa-apa. Saya cukup senang dengan pemikiran kamu. Karena itu menandakan kamu cukup detail dalam menangani permasalahan yang ada. Balas Arga. Pagani menganggukkan kepalanya setuju. Untuk seorang pemula seperti Hanaya tapi dia mampu. Pagani bisa serahkan hasil audit ini. Dan untuk mereka yang kurang teliti, segera dibina untuk bisa memperbaiki kinerja mereka. Sejauh ini tidak ada indikasi korupsi untuk yang lainnya. Hanya saja ada ketidakketelitian. Ingat menambah atau mengurangi angka 0 sebiji saja. Itu sangat berpengaruh besar, ujar Arga. Baik Pak. Balas Pagani. Pak Adi bagaimana? Sudah ditemukan? Tanya Arga. Kita sudah menemukan lokasi saat ini dia tinggal Pak. Pak Adi melarikan diri ke kota K. Pihak kepolisian sedang menuju lokasi keberadaan Pak Adi. Jawab Pagani. Oh ya Pak Arga. Siang ini saya pulang agak cepat. Anak saya ada pergelaran seni. Dan dia tampil. Izin Pagani. Baik Pak. Salam untuk Queen ya Pak. Jawab Arga. Pasti saya sampaikan. Balas Pagani dengan senyum mengembang. Tenang Bu Hanaya. Queen itu anak saya. Tambah Pagani dan itu membuat mata Hanaya membulat. Maksudnya apa ya Pak? Tanya Hanaya bingung. Siapa tahu Bu Hanaya berpikir kalau Queen itu kekasih Pak Arga. Pak Arga masih jomblo soalnya. Mendengar itu wajah Hanaya langsung memerah. Sedangkan Arga memberi lototan ke arah Pagani. Kan sudah selesai ya Pak. Saya permisi dulu. Soalnya ada berkas lain yang harus saya cek. Pamit Hanaya tanpa mendengarkan jawaban dari Arga dan Pagani malah terkekeh. Jangan aneh-aneh. Ujar Arga sambil melotot saat Hanaya sudah keluar. Saat sampai di meja kerja, Hanaya malah menepuk-nepuk wajahnya yang terasa panah. Tuh lihat. Tunjuk Arga ke arah Hanaya. Hahaha. Tawa Pagani. Jika ada yang baik, pinter, soleha, cantik lagi. Jangan disia-siakan. Bahaya kalau keduluan yang lain. Tambah Pagani. Gan. Ini di kantor. Jangan mentang-mentang lo udah kayak abang buat gue ya. Balas Arga masih dengan kesal. Ingat mama kamu udah minta mantu. Balas Pagani sambil berlalu meninggalkan Arga. Dan saat melewati Hanaya Pagani menahan tawanya. Tak berselang lama saat Pagani keluar, handphone Arga berdering. My mom, nama yang tertera di layar handphonenya. Kapan pulang? Tanya sang mama saat telepon dijawab. Tanpa salam. Tanpa aba-aba. Assalamualaikum ma. Salam dulu dong. Balas Arga. Waalaikumsalam. Jawab sang mama. Kamu itu kalau gak ditelepon, kalau gak disuruh pulang, gak bakal ada kabarnya. Masih anggap mama sama papa gak sih? Tanya sang mama. Oke. Arga balik sore ini. Jangan marah-marah nanti makin awet muda loh. Jawab Arga dengan santai tanpa beban. Kamu ini ya. Pinter jawabnya. Tiba ditanya kapan bawa mantu buat mama milih kabur masuk kamar. Omel sang mama. Arga lagi banyak kerjaan ma. Arga tutup dulu ya. Nanti Arga pulang. Assalamualaikum. Balas Arga sambil menutup teleponnya. Jika Arga malah menyandarkan kepala di kursinya. Sang mama di seberang sama melotot pada handphonenya. Karena panggilannya diputus tanpa izin. Mantu. Mantu.
Mantu. Dikira kayak milih baju di distro apa? Tinggal pilih dan pilih. Guman Arga. Nanti giliran yang dipilih gak sesuai gue juga yang kena imbasnya. Saat dirinya kesal, telepon kantornya berdering. Assalamualaikum Pak. Salam Hanaya. Biasanya setiap yang nelpon yang diucapkan pertama kali itu. Selamat pagi, siang atau sore. Ini Assalamualaikum. Batin Arga. Waalaikumsalam. Ada apa Hanaya? Balas Arga. Baru saja resepsionis menghubungi saya. Di depan ada yang ingin bertemu dengan Pak Arga. Siapa? Tanya Arga. Ayah namanya Pak. Jawan Hanaya. Bilang aja saya lagi ada meeting. Titah Arga. Pak Arga minta saya bohong. Tanya Hanaya. Biar saya saja langsung deh yang hubungi bagian resepsionis. Balas Arga tak ingin berdebat lalu menutup teleponnya. Dan itu membuat Hanaya mengerutkan keningnya. Sedangkan Arga malah nampak semakin kesal. Lalu memutuskan untuk menelpon bagian resepsionis.